Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, perkenalkan nama saya Gianita Yulia Lestari. Di sini saya akan memberikan kuliah mengenai fungsi transformasi dan integrasi layanan primer atau ILP. Mungkin kalau lihat dari judulnya, ini sudah mulai kalian dengar sejak beberapa tahun yang lalu atau 2 tahun terakhir ini, dan juga pernah disinggung di kegiatan tutorial, di kuliah PHRP atau di ICT lainnya. Dan pada di pertengahan kuliah nanti bisa jadi bakal ada kuis, tolong nanti dijawab dengan sebaik mungkin. Kita mulai saja. Yang pertama, tujuan dari pembelajarannya itu untuk menjelaskan transformasi dari layanan primer, lalu menjelaskan integrasi pelayanan kesehatan primer itu seperti apa, dan juga bagaimana sih penyelenggaraan FKTP dalam integrasi pelayanan kesehatan primer. Ini merupakan 6 pilar transformasi ya, pada sistem kesehatan Indonesia yang terbaru. Jadi ada 6 pilar, ada transformasi layanan primer, ada transformasi layanan rujukan, ada transformasi sistem ketahanan kesehatan, lalu sistem pembiayaan kesehatan, dan juga transformasi SDM kesehatan, yang terakhir teknologi kesehatan. Yang akan kita bahas atau tekankan pada saat ini yaitu mengenai transformasi layanan primer. Jadi nanti kita belajar dari 6 pilar ini yang akan kita perdalam mengenai transformasi layanan primer, yaitu mengenai edukasi penduduk isinya, nanti ada pencegahan primer, ada sekunder, dan bagaimana sih meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari layanan primer. Ini lebih lengkapnya nanti bisa kalian baca juga dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, lalu juga pelajari apa itu RPJMN. Nah, itu nanti bisa juga kalian menjadi lebih tahu dan menambah insight mengenai transformasi dari layanan primer. Tadi ya ini sebenarnya kesimpulannya dari 6 pilar yang ada yang akan kita fokuskan mengenai transformasi pelayanan kesehatan primer. Sebenarnya bagaimana sih perubahan pelayanan ini? Kenapa sampai saat ini atau sekarang disebutnya transformasi? Karena pada dulu fokus awalnya itu adalah kuratif. Jadi bagaimana mengobati, bagaimana menyembuhkan. Tapi fokus saat ini yaitu promotif dan preventif. Itu adalah salah satu perubahannya. Jadi kalau ditanya bagaimana sih perubahan atau apakah sih perbedaan transformasi layanan primer yang dulu dan sekarang, yaitu di promotif dan preventif pada saat ini yang lebih ditonjolkan. Nanti yang penting juga kita harus mengetahui ya, apa saja contoh-contoh kegiatannya. Itu. Lalu screening yang dilakukan ini sesuai dengan siklus hidup, sesuai yang sekarang kalian telah pelajari. Jadi tiap siklus manusia itu atau siklus hidup seseorang itu ternyata beda-beda. Screeningnya pun berbeda-beda, promotif preventifnya pun berbeda. Hal ini tertuang dalam kebijakan ILP yang bertujuan untuk mendekatkan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun dalam posyandu. Pada pelaksanaannya tadi ya, ini sebenarnya isi dari pilar yang tadi saya ulang kembali. Jadi fokusnya itu 4 hal. Edukasi penduduk. Bagaimana penguatan dari peran kader, kampanye-kampanye yang ada mengenai kesehatan, membangun gerakan-gerakan, menggunakan platform digital dan tokoh masyarakat. Lalu untuk primer, misalnya penambahan imunisasi rutin menjadi 14 antigen dan perluasan cakupan itu. Tadinya hanya 11, sekarang 14. Tambahannya apa sih? HPV, PCV, dan rotavirus. Itu. Lalu HPV itu buat apa? Buat mencegah dari kanker serviks. Dulu tidak masuk imunisasi rutin, sekarang sudah masuk. Lalu untuk PCV dan rotavirus mencegah pneumonia dan diare, sekarang sudah masuk karena itu penyebab tertinggi salah satunya dari kematian balita di Indonesia. Ya, pneumonia diare itu penyebab kematian tertinggi di balita, 2 dari 5 penyebab kematian tertinggi dan ternyata bisa dicegah. Lalu screening 14 penyakit prioritas terutama yang menyebabkan kematian tertinggi, nanti dilihat juga dari tiap sasaran usianya, screeningnya, stunting, dan juga untuk peningkatan dari ANC untuk kesehatan ibu dan anak. 14 screening prioritasnya ini. Jadi ini adalah 14 penyakit yang ada tuh screeningnya.
gitu. Dan tiap siklusnya berbeda. Berikutnya, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer, jadi melakukan berbagai revitalisasi network dan standarisasi di layanan FKTP. Gitu. Jadi puskesmas kalau kalian lihat nanti ya, kalau berkunjung misalnya itu udah beda puskesmas sekarang sama yang dulu, posyandu dan kunjungan rumah sekarang sudah lebih rutin. Ini peningkatan kesehatan ibu dan anak, yaitu pemantauan tumbuh kembang anak di posyandu. Alat antropometrinya sangat beda dari zaman dulu. Sekarang itu sudah terstandar, sudah pasti terkalibrasi. Lalu pemeriksaan ANC tadinya 4, sekarang 6 kali. Termasuk 2 kali USG dengan dokter pada trimester 1 dan 3. Dan ada screening kanker payudara dengan USG. Dan juga screening penyakit jantung bawaan di puskesmas. Dengan pulse oximetry neonatus. Gitu. Jadi kalau ditanya, sebenarnya kalau penyakit jantung bawaan di puskesmas itu bisa di-screening nggak sih PJB? Bisa. Ada pulse oximetry neonatus. Sekarang itu pemerintah itu mulai memeratakan hampir semua puskesmas harus punya. Ini salah satu hal yang penting, yaitu penguatan struktur yang menjangkau dari masyarakat. Kalau dulu, ya nih, kan gini, Indonesia itu penduduknya 270 juta. Zaman dulu itu belum terintegrasi, jadi dibagi masing-masing. Kalau posyandu, bayi, balita, anak, lansia tersendiri. Posbindu, PTM banyaknya lansia yang datang. Ya, pos UKK, pos TBC, pos malaria, posyandu remaja. Ini terbagi menjadi dusun, RT, RW yang kurang lebih bisa 300.000 jumlahnya. Dan nanti terbagi lagi jadi pustu, poskesdes, polindes, poskesri. Silakan dicari apa ini singkatannya dan baru nanti puskesmas. Jadi terfragmentasi kecamatan, desa, dusun, ya itu terbagi-bagi. Sekarang harapannya kondisi yang diharapkan itu jadi sudah terintegrasi transformasi ini. Dari puskesmas nanti bisa mengintegrasi ke pustu. Pustu itu nanti levelnya di desa sama kelurahan. Jadi ini udah bersatu, nggak ada lagi terpisah-terpisah zaman dulu. Sekarang namanya pustu. Lalu posyandu. Posyandu itu hanya satu dan bisa menggapai siklus hidup semuanya. Jadi zaman dulu kalau posyandu itu hanya anak balita, ibu hamil aja misalnya. Kalau sekarang tidak, dari bayi sampai lansia namanya datang ke posyandu. Itulah yang integrasi layanan primer. Dan juga adanya kunjungan rumah. Itu juga salah satu bagian yang terintegrasi. Kita lanjut dulu ke yang berikutnya ya. Ini adalah contoh jenis screening berdasarkan siklus hidup. Ini kalian mungkin sudah bisa akses juga ya, sudah bisa melihat ibu hamil itu screeningnya apa aja, silahkan dibaca. Kayak kasus kemarin, ibu hamil idealnya tuh seperti ini. Jadi ini jangan sampai terlewat. Bayi baru lahir, apa yang diperiksa? Pada anak dari usianya juga ini sangat berbeda-beda, silakan diperiksa. Dan ini ada keterangannya. Ada yang di puskesmas, ada yang bisa di pustu. Yang bintang ini screening 14 penyakit yang prioritas tadi. Ya, bahkan nanti ada juga yang bisa dilaksanakan di UKS, di puskesmas atau pustu. Ini untuk usia dari 2 tahun ya screeningnya. Jadi tiap tahun itu beda tuh. Oke, boleh dibaca ya dan nanti juga bahan yang akan saya kasih. Ini wajib hafal nggak dok? Wajib. Minimal kalian tahu ya di tiap usia itu yang 14 penyakit prioritasnya apa. Dan sebenarnya tuh harus tahu apa sih yang diperiksa, bagaimana cara screeningnya. Ini minimal ada jumlahnya harus berapa kali per tahun. Jadi kayak kanker tuh 1 tahun sekali, kesehatan jiwa 1 tahun sekali. Sekarang kita masuk ke integrasi layanan primer. Secara definisi, ILPS ini merangkul konsep menyeluruh yang mengintegrasikan berbagai aspek pelayanan kesehatan primer, dari promosi kesehatan hingga pencegahan penyakit dan perawatan dasar. Tujuannya buat apa? Yaitu menciptakan ekosistem kesehatan yang terkoordinasi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan individu dan komunitas. Lalu integrasi ini tidak hanya memfasilitasi pengelolaan penyakit secara holistik, dan juga harapannya memberdayakan masyarakat dalam mengelola kesehatan mereka sendiri. 3 fokus integrasi kesehatan pelayanan primer sendiri ini, yang pertama siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan. Jadi pelayanan berdasarkan siklus hidup. Tuh, lalu mendekatkan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun, pustu salah satunya, dan juga memperkuat pemantauan wilayah setempat atau PWS. Kita pertama berbicara dulu tentang puskesmas.
Jadi Puskesmas sendiri ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pelayanan medis, tetapi juga platform terpadu yang mengintegrasikan berbagai aspek promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Sebenarnya Puskesmas ini memiliki jaringan yang sangat merata. Apa sih ya? Puskesmas ini mampu menciptakan aksesibilitas yang lebih baik, meningkatkan keterlibatan masyarakat, dan mengoptimalkan upaya pencegahan penyakit. Ini adalah pola kerja berdasarkan siklus hidup. Ya, kita coba contohkan ya. Jadi nih, misalnya saat ini jika pasien berkunjung ke puskesmas, nanti akan registrasi. Tuh, ya. Nah, nanti kita akan menilai masalahnya, ya identifikasi masalahnya. Kita nanti menentukan dia ini kasus gawat darurat atau tidak. Kalau gawat darurat, nanti langsung ke penanganan yang IGD. Tuh. Nanti dapat ditangani kalau iya sesuai kasus, ya, atau kalau tidak rujuk FK RTL. Kalau sesuai kasus, nanti kita lihat butuh konsultasi ulang atau tidak, perlu penanganan lanjutan spesialistik atau tidak. Jika iya, rujuk. Kalau misalnya tidak perlu, ternyata secara kompetensi bisa kita laksanakan, nanti kita bisa meninjau. Ya. Contohnya kalau misalnya ternyata bisa dijangkau di kita, butuh obat aja nanti pasien bisa pulang. Balik lagi ya. Jika pasien datang ternyata bukan kasus gawat darurat. Jadi nanti harus diidentifikasi dan melakukan screening sesuai siklus kehidupannya pada saat kunjungan tersebut. Nanti misalnya dipilih klaster pelayanannya. Ada klaster ibu dan anak, klaster usia dewasa dan lansia. Lalu klaster pelayanannya meliputi screening penyakit, pengobatan umum, konseling, dan pengambilan dari sampel. Nanti pasien sendiri ini diarahkan. Jadi di klaster itu ada penanggung jawabnya atau ada petugasnya masing-masing. Dan penanganannya sendiri ini nanti harus secara komprehensif terintegrasi dengan berbagai program yang ada. Ya, termasuk sampai laboratorium dan juga nanti sampai ke farmasian. Setelah itu nanti petugas di klaster ini nanti dia mencatat nih, ya dia itu masuk klaster yang mana, lalu nanti dicatat di sistem pelayanan di puskesmas. Tuh. Dan nanti pencatatan ini harus terdata terdigitalisasi. Gitu. Nah, contohnya ini ya, nanti kan udah ke klaster pelayanan, di screening dan lain-lain, lalu nanti dicatat nih di PWS, menganalisa beban penyakit meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan, nanti dilihat klasternya masuk yang mana, nanti baru ditindaklanjuti. Gitu. Nanti dianalisis. Nah, dan sebenarnya harapannya yang menindaklanjutinya itu nanti di pustu. Jadi di pustu itu ada kayak semacam notifikasi bahwa pasien ini harus ditindaklanjuti nanti di pustu. Sehingga pada level desa kelurahan nanti dapat ternotifikasi, ternotis nih pasiennya seperti apa. Lalu puskesmas sendiri ini nanti melakukan evaluasi bulanan dari hasil kegiatan di pustu. Itu. Bersama seluruh perwakilan semuanya. Dan juga melibatkan FKTP lain. Jadi nanti harapannya sih di Pustu. Pustu ini jadi dapat berkembang sehingga masuk ke layanan luaran dari puskesmas. Gitu. Ini ya tadi penjelasannya sudah cukup saya jelaskan. Nanti mangga kalian boleh dibaca lagi. Oh iya, sebenarnya untuk pembagian klaster sendiri ini itu sangat disarankan, tapi pada akhirnya nanti silakan mempertimbangkan dari ketersediaan SDM, ruangan dan luas puskesmas. Jadi nggak terlalu saklek juga, tapi diutamakan harus bisa ada. Yang penting harus bisa terintegrasi klasternya sudah per usia sesuai siklus hidup dan dengan paket pelayanan masing-masing. Nah, misalnya tadi kan kalian mendengar ada klaster-klaster yang ada di puskesmas. Puskesmas per tahun ini diwajibkan atau disarankan merubah tata usahanya atau tata hierarki manajemennya menjadi seperti ini. Jadi dibagi menjadi 5 klaster. Yang pertama dari kepala puskesmas, nanti dibagi ke klaster satunya klaster manajemen. Ini ada tata usaha ya, ini kalian lihat.
lalu nanti klaster ibu dan anak, nanti dibagi. Jadi PJ-nya tuh ada masing-masing. Ada ibu hamil bersalin, nifas, balita, ini masuknya klaster 2. Nanti ada klaster 3, dewasa dan lansia. Kalau klaster 4, penanggulangan penyakit menular, dan ada lintas klaster. Tentang kegawat daruratan, ini kalau ada rawat inap, puskesmas rawat inap, laboratorium, dan kefarmasian. Kalau misalnya SDM kurang, ini boleh saling membantu. Misalnya jumlahnya nggak memadai, ya itu boleh. Jadi dapat dibantu dari klaster lainnya. Dan harapannya ruangannya juga masing-masing. Lalu kalau bisa nanti ruangannya itu berdekatan jika memungkinkan. 1 sama 2 dekatan, 2 sama 3 berdekatan. Berikutnya kita masuk ke peran Pustu dalam ILP. Pustu sendiri adalah puskesmas pembantu. Jadi berupa perpanjangan puskesmas untuk memudahkan akses pelayanan kesehatan sampai tingkat desa kelurahan sekaligus memperkuat fungsi pemberdayaan masyarakat di wilayahnya, yaitu sebagai koordinator dan pembina posyandu. Ini bisa dilihat ya ILP kesehatan primer di Pustu. Jadi memberikan pelayanan kesehatan dan mengkoordinasikan dengan puskesmas seperti yang tadi. Walaupun udah dari puskesmas, nanti sebenarnya baiknya tuh dipantaunya di Pustu yang ada di tiap desa atau kelurahan. Harapannya layanan kesehatannya bisa setiap hari. Paket layanannya sesuai standar siklus hidup, ada screening edukasi, pengobatan, pemeriksaan lab dengan alat POCT tentunya ya, nggak mungkin lab lengkap. Lalu juga perencanaan desa, kunjungan rumah, dan pemantauan wilayah setempat. SDM-nya minimal yang terlibat 2 tenaga kesehatan, yaitu 1 perawat dan 1 bidan. Itu minimal. Dan 2 kader, itu jadi 4 minimal. Lalu bisa juga Pustu itu melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, yaitu untuk mengevaluasi mingguan, kunjungan rumah kader misalnya, kegiatan partisipasi masyarakat, kegiatan pemberdayaannya ini perencanaan desa, pemberdayaan masyarakat, manajemen kader posyandu, kunjungan rumah, dan PWS. Itu peran Pustu. Ini peran-perannya jadi dibagi, tadi kan sudah dibagi berdasarkan siklus hidup, ada klasternya. Nah, perannya siapa nih? Ibu hamil bersalin nifas, ini nih kegiatannya, masalah-masalahnya yang mungkin sering muncul ada. Nanti bagaimana peran Pustu dan Posyandu? Untuk mencegah ini dan memastikan ini berjalan dengan baik, melakukan ini, ANC, kelas ibu hamil, ya yang KEK gimana harusnya, mencegah anemia, bagaimana sebaiknya pada bayi, ASI eksklusif, imunisasi, pemantauan tumbang, Pustu dan Posyandu pada yang remaja, screeningnya apa aja, tablet tambah darah, ya. Lalu usia dewasa, screeningnya ini banyak, memastikan usia suburnya menjadi aseptor KB, itu juga salah satu yang penting. Lansia, ya penyakitnya ada tes kebugaran, katarak, pemantauan kepatuhan, pengobatan pada sasaran dengan penyakit kronis. Dan kunjungan rumah oleh kader, ini wajib dan sarannya dilakukan untuk memastikan keluarga sudah mendapat layanan kesehatan, penemuan dini masalah kesehatan dan tanda bahaya, monitoring kepatuhan dan pengobatan. Berikutnya posyandu dalam ILP. Mungkin untuk posyandu sudah sering mendengar juga, ya. Jadi nanti yang tadinya KIA, remaja, PTM, lansia terpisah-pisah, nanti melayani seluruh siklus hidup posyandunya ini. Pada posyandu di era transformasi layanan primer, dibentuknya itu berdasarkan prakarsa dari pemerintah, desa, dan kelurahan setempat, ditetapkannya peraturannya harus kuat dari bupati atau wali kota. Dan pelaksananya kader sedikitnya 5 orang, didampingi oleh tenaga kesehatan. Kalau tadi 2, ini 5. Lalu hari bukanya disarankannya setiap bulan, dan sasarannya semuanya. Jadi nggak usah dibagi-bagi, tapi semuanya datang ke posyandu, seluruh siklus hidup, layanan preventifnya dijalankan. Dari penyuluhan, deteksi, pemeriksaan, imunisasi, dan pemberian suplementasi. Lalu kalau tidak buka posyandu, ada nggak sih kegiatannya? Ada. Jadi nanti kunjungan rumah dengan pendekatan keluarga untuk mencatat sasaran dan mendata keluarga sehat. Lalu untuk memberdayakan masyarakat, survei-survei yang ada, atau musyawarah dengan masyarakat desa, lalu koordinasi dengan puskesmas pembantu. Nah, tadi kan karena Pustu nanti koordinasi dengan posyandu, nanti ke warga. Manajemen kader dan pemantauan wilayah setempat, PWS. Lalu yang terakhir, peran FKTP lainnya bagaimana? Misalnya klinik dan jejaring. Puskesmas sendiri ini dia tuh sebagai peranan penting koordinator sistem jejaring, tapi nanti puskesmas ini bekerja sama dengan lintas jejaring lainnya. Dengan komitmennya itu biasanya nanti ada nota kesepakatan berupa MOU, lalu juga nanti jejaring-jejaring itu misalnya dari klinik lab itu bisa diundang ke Lokakarya Mini dari puskesmas. Bagaimana sih ya atau apa yang dilakukannya ini? Jadi nanti integrasinya.
dari integrasi data. Makanya kalau FKTP atau klinik lain tuh yang swasta wajib ada laporan yang sama. Kalau dia imunisasi di FKTP tetap dilaporkan penggunaan KB, bagaimana screening PTM-nya, penemuan kasus TBC-nya, itu sama gitu. Dan wajib juga kesamaan visi misinya buat kesehatan, lalu nanti integrasi fungsional pelayanan kesehatan primer tadi ya, baik dokter praktek mandiri, klinik swasta, kolaborasi interprofesional. Jadi nanti bisa juga ada pembagian tugas peran puskesmas bagaimana, peran FKTP lainnya seperti apa. Lalu integrasi pelayanan kesehatan dengan konsep care pathway yang kalian sudah tahu juga, dan hasil yang diharapkan itu pelayanan kesehatan dengan konsep person center care. Jadi dengan menghargai martabat informasi, adanya kolaboratif dari pasien dan keluarga masyarakat sekitar. Ini ya tingkat kelembagaannya kan tadi dari puskesmas ke pustu, posyandu, kunjungan rumah. Nah, FKTP ini di sini nanti berkoordinasi. Makanya kita di pinggir nanti dapat memberikan pelayanan sesuai kebutuhan berdasarkan siklus dan sesuai dari FKTP-nya, bisa dengan pembagian tugas puskesmas, pelaporan yang sama, dan data yang terintegrasi yang sama. Jadi nggak boleh masing-masing. Termasuk pasien kes penunjang kayak lab, itu juga bisa. Ini ilustrasi dari pola kesehatan primer. Ya, bisa dilihat dari peran puskesmas dan FKTP lain ini tadi hampir sama ya. Jadi datanya di samping sebenarnya hampir sejajar dengan puskesmas, bisa dengan penyampaian data secara berkala, lalu berkolaborasi dalam memberikan pelayanan sesuai kompetensi. Lalu nanti contohnya ini klaster ibu dan anak. Nanti misalnya adanya temuan ANC yang rendah, bumil yang KEK-nya tinggi, cakupan imunisasi rendah. Nanti puskesmas itu melakukan evaluasi berdasarkan wilayahnya, lalu nanti melaporkan ke pustu. Nanti bisa jadi meneruskan data evaluasi ke unit level desa yang di pustu, sehingga nanti mengevaluasi di program posyandunya, terutama di level RT RW. Jadi ke kader dan tenaga kesehatan yang terlibatnya nanti dievaluasi. Lalu nanti kader menindaklanjuti permasalahan evaluasinya, misalnya masalahnya apa, nanti ditemukannya lagi di kegiatan posyandu dan kunjungan ke rumah. Nanti kunjungannya itu terjadwal untuk melakukan pengecekan catatan, misalnya pada buku KIA-nya, itu harus didata dan tercatat. Lalu nanti ditindaklanjuti saat lagi kunjungan rumah ada perbaikan atau tidak. Jika ada perbaikan, nanti bisa menjadi suatu pelaporan dan juga nanti ditindaklanjuti. Dan nanti dilaporkan ke pemantauan wilayah setempat, dashboardnya. Jadi ada perubahan nggak nih ibu ini dari ANC yang rendah, KEK-nya tinggi, bagaimana pelaporannya itu harapannya nanti bisa terakses dari level desa dan kelurahan. Berikutnya ini mekanisme penyelenggaraan integrasinya tetap ya, jadi nanti pembentukan jejaring fungsional, identifikasi permasalahan yang kayak tadi, adanya RTL terhadap identitas permasalahan, implementasi rencana tindak lanjut, dan monitoring evaluasi. Siklus ini terus-menerus dan wajib dilaksanakan. Terima kasih, mungkin itu saja untuk pemaparan kuliah dari fungsi dan transformasi integrasi layanan primer. Semoga menjadi lebih terbayang. Kenapa namanya transformasi, kenapa artinya ILP, integrasi itu apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.